Silakan Cici-Cici, boleh langsung open mic gitu ya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Ci Pagi. Avatara, silakan. Iya, saya Avatara, nama budaya. Terima Nama kasih untuk budaya. Dokter Meta udah menjelaskan penjabarannya nih. Aku sebenarnya mau tanya, kebetulan aku ini S1 Delta, S2-nya aku Omikron. Jadi aku mungkin sekitar 2 minggu lalu, aku kan memang terpapar untuk positif COVID ya. Memang, nah aku udah PCR 2 kali, waktu itu positif dan yang ketiga aku negatif. Cuman setelah negatif dok, aku tuh masih ada sisa batuknya. Masih ada sisa batuk, tenggorokannya tuh masih gatal dan suaranya kalau kedengeran juga kayak masih agak serak gimana gitu. Nah itu apakah masih berbahaya kah atau baiknya seperti apa untuk supaya batuknya ini juga bisa lebih cepat sembuh dok. Soalnya aku kan mengikuti juga nih untuk makannya nggak goreng, tidurnya juga lebih tepat waktu. Cuman memang masih untuk sisa-sisa Omikron yang tenggorokan gatalnya ini masih belum kembali baik seperti sebelumnya. Terima kasih Nama Budaya. Ya, baik, pertanyaan yang menarik ya. Jadi banyak faktor sebetulnya. Kalau kita lihat yang saya paparkan tadi, resiko penularan tertinggi kan 5 hari pertama. Ya, lewat dari 5 hari banyak ahli mengatakan relatif aman. Karena pada umumnya virus tidak bisa bertahan di tubuh kita lebih dari 10 hari. Jadi harusnya udah nggak masalah. Tetapi kalau mau lebih pasti bisa dibantu dengan pemeriksaan laboratorium. Misalnya kita lihat apakah memang masih ada infeksi ya, atau bisa juga dengan di ronsen. Kalau misalnya hanya gatal tenggorokan, ya bisa diperiksa juga tenggorokannya, ya dilihat ada virus atau ada bakteri atau enggak. Kalau ada bakteri misalnya, karena mix infeksi juga bisa ya. Selain dari virus ada juga infeksi bakteri. Karena sebetulnya di sekitar kita ini banyak bakteri, termasuk di tenggorokan di daerah sekitar alat kemaluan kita. Kalau tubuh kita sehat, kita punya imun tinggi, maka mereka itu bersahabat, jadi hidup bersama. Tapi pada waktu kita itu lemah, dia bisa menjadi kuat, menjadi musuh, dia jadi menyerang kita. Jadi bisa aja kuman-kuman yang sebelumnya itu berteman, tinggal bersama kita di tenggorokan kita, pada saat kita lemah karena terserang COVID, dia menjadi mengganas, menjadi menguat, menjadi menyerang. Jadi untuk itu bisa dilihat apakah ada bakteri tertentu dan kalau ada bisa juga diketahui bakteri itu cocok dengan antibiotiknya apa, namanya tes kultur dan resistensi. Tapi sebagian orang tidak ada masalah, hanya memang gejala COVID itu kadang-kadang berkepanjangan, terutama untuk keluhan batuknya, terutama pada orang-orang yang obes, ya, berat badannya sangat berlebihan, lalu gemuk, usianya di atas 50 tahun, ya, dan juga daya tahan tubuh atau imunnya kurang optimal. Sebagian orang nggak masalah, tetapi kalau memangnya ada rasa was-was, rasa takut, ya boleh aja diperiksa lebih lanjut. Dan yang penting kalau bisa dibuat catatan juga, apakah keluhannya bertambah buruk atau bertambah baik. Kalau keluhannya berangsur-angsur membaik, itu harusnya nggak apa-apa. Tapi kalau keluhannya memburuk, nah itu yang harus diwaspadai. Ya, jadi tiap orang memang juga berbeda, termasuk juga kalau suhu juga ada yang suhunya berkepanjangan, itu juga saya anjurkan untuk periksa, bikin grafik apakah cenderung naik atau cenderung menurun. Kalaupun masih demam tapi cenderung menurun itu kan perbaikan, nggak masalah. Tapi kalau cenderung naik, nah itu berarti tidak cocok obatnya atau keadaan memburuk. Itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Bagaimana terjawab nggak? Terjawab dok. Terjawab sudah, terima kasih. Okay. Aku kebetulan untungnya membaik sih, cuman masih suka gatel sama suaranya, masih suka serak aja. Kalau membaik nggak apa-apa, boleh ditambah dengan banyak minum air putih yang hangat ya. Boleh juga dioles-oles minyak kayu putih, boleh lebih sering minum ya. Baik dok, terima kasih Nama Budaya.
Oke, thank you Ci Avatara. Mungkin ada cici-cici yang lain yang ingin bertanya kepada Dokter Meta mengenai Omikron ini sendiri? Tapi boleh dok, sorry, aku boleh nggak minta waktunya sebentar sebelum melanjutkan ke pertanyaan? Karena tadi sempat kita foto, sesi fotonya itu sempat cuman sekilas doang dan tidak full gitu kan. Ini yang kumpul hari ini ada 36 orang ya. Kita boleh minta foto ulang, Dokter Meta? Boleh, silakan. Silakan. Oke, boleh Cici-Cici minta tolong di open videonya, kameranya, kita foto kembali. Iya, makasih. Iya, operator tolong boleh minta bantuannya untuk di screenshot cici-cicinya semua. Sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan. Oke, siap. 1, 2, 3. Bentar, ada yang... Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Sudah. Oke, makasih. Oke, thank you semua cici-cici. Ayo silakan kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari cici siapa ini? Boleh, ayo. Yang ingin bertanya kepada Dokter Meta bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat. Mungkin yang malu-malu atau mungkin sedang di perjalanan gitu. Oh, ada pertanyaan, Dok, dari Cilieni. Cilieni atau ingin langsung bicara atau cukup gimana nih? Lebih enak sih langsung ngomong, Cilin. Ya, boleh. Kalau bisa langsung Cilieni, ngomong lebih enak. betul. Cilieni. Oke, sambil menunggu Cilieninya, bacakan aja ya, Dok. Ya, silakan. Siang dokter, saya awalnya kurang enak badan. Biasa diajak istirahat dan minum Panadol sembuh. Ternyata 2-3 hari tidak sembuh-sembuh. Setelah antigen dan PCR hasilnya positif. Lalu saya hubungi link Kemenkes, ternyata tidak semua yang hubungin link medicine tersebut hasilnya baik. Obat yang diberikan 3 vitamin dan untuk batuk pilek ternyata yang dikirim hanya vitamin saja. Dikarenakan saya komorbid, jadi dokter tersebut sarankan dirujuk ke rumah sakit. Tapi saya isoman saja di rumah. Akan tetapi tidak ada perkembangan. Jadi saya putuskan ke puskesmas terdekat, saya sampaikan keluhan saya lalu diberikan obat-obat yang saya butuhkan. Setelah minum obat tersebut, saya agak membaik dan sudah membaik setelah isoman 2 minggu. Yang saya tanyakan, gejala seperti saya tersebut bisa jadi adalah COVID-19 ya dok? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang baik ya. Kalau udah diperiksa... Nah ini Cilian udah nongol nih dok. Udah. Periksa hasil PCR-nya positif kan ya? Kalau positif Iya, ya betul, berarti, dok. kalau positif berarti COVID. Ya. Saat di pertengahan Februari itu memang pasien COVID itu luar biasa banyaknya ya. Saya di telemedicine aja 1 hari bisa lebih dari 10 per hari. Jadi saya bisa membayangkan memang pemerintah mungkin kewalahan dalam pengiriman obat sehingga mungkin agak atau ada keterlambatan dalam pengiriman obat ataupun ada kekurang hati-hatian sehingga mungkin terjadi hal yang tidak diharapkan. Tetapi ternyata kan ibu sudah mendapatkan obat akhirnya ya dan sudah membaik ya. Ya. Jadi bersyukur sekali ya. Yang penting hasilnya sekarang sudah baik karena obat-obatan yang diberikan dari puskesmas walaupun datangnya agak terlambat. Ya. Jadi memang sih kalau lebih cepat kalau datang ke puskesmas ya yang saya pengalaman saya dibandingkan telemedicine karena kadang-kadang kan jaringan internet itu kurang begitu baik sehingga terjadi hambatan-hambatan. Kalau emang memungkinkan ke puskesmas bisa ke puskesmas langsung biasanya memang lebih cepat ya. Tapi kalau enggak lewat telemedicine, kalau belum bisa juga dikonfirmasi ulang. Jadi kita proaktif menanyakan atau minta dipercepat karena takutnya juga keselip. Tapi kalau seperti ibu harusnya 3 dapatnya cuma 2,
Ibu nggak konfirmasi ya ke pihak telemedicine ya, kok dikasih cuma 1, harusnya 3. Udah kontak dokter, tapi di WA Kemenkes nggak ada respon. Saya itu halodoknya 2 kali dokter. Yang pertama mungkin dia over, jadi penuh gitu ya, terputus. Jadi saya nyambung lagi, ini dokter kedua. Yang pertama malah bilang, berarti ibu tidak ada COVID ya, gitu. Saya sebut obatnya, ternyata obatnya itu untuk penyakit saya malah tidak bisa diminum dokter. Kan saya ada hipertensi sama hipertiroid. Ya. Jadi obatnya sayang juga, udah ditebus nggak bisa diminum. Akhirnya kan saya putusin aja ke puskesmas paginya. Jadi saya dapat obat dari puskesmas. Ya. Gitu dokter. Sekarang masih ada keluhan nggak Bu? Enggak, udah. Nggak ada ya. Udah. Tapi walaupun udah nggak Cuma ada saya belum keluhan, cek kalaupun lagi. udah sembuh tetap harus prokes karena kalau Omikron ini juga dikatakan bisa reinfeksi ya. Dia bisa menginfeksi ulang orang yang sudah pernah tertular. Jadi orang yang pernah tertular bukan berarti aman 100% nggak akan tertular lagi. Jadi tetap prokes. Ibu udah vaksin? Vaksin 1, 2 udah, baru mau booster ternyata udah dapat, sudah sakitnya duluan. Harus tunggu dulu, nggak boleh langsung ya. Ya, katanya 3 bulan lagi ya dokter. Ya, boleh Bu, tapi tunggu. Kalau dulu dianjurkan sesudah 3 bulan, sekarang kalau dianggap perlu atau kalau dokter yang merawat mengizinkan bisa sesudah 1 bulan. Kemarin saya kontrol ke dokter sih, saya bilang saya kena Omi. Ya. Terus saya kalau ikut booster lagi kapan? Bisanya 3 bulan katanya dokter. Ya, memang kalau dulu kita semua sepakat 3 bulan, tapi teori terkini itu dimungkinkan sesudah 1 bulan kalau dianggap perlu untuk segera. Jadi misalnya ada kepentingan tertentu itu bisa dipercepat sampai sesudah 1 bulan. Tapi kalau mau lebih aman ya sesudah 3 bulan karena antibodi sesudah kita terkena virus kan nggak langsung habis. Takutnya kalau dia masih ada atau masih tinggi divaksin lagi timbul reaksi yang tidak diharapkan. Kan saya 1, 2 Sinovac dokter. Ya. Bagusnya nanti kalau booster saya apa ya? Kan saya ada komorbid. Biasanya kalau ibu dengan komorbid sebelum ibu pergi ke tempat vaksin, ibu pergi ke tempat dokter yang merawat dulu untuk mendapat surat rekomendasi. Kalau aturan pemerintah kan saat ini adalah Pfizer untuk yang 1 dan 2 dosis Sinovac, tapi tergantung dari dokter yang merawat ibu nantinya. Jadi jangan lupa ibu minta surat keterangan dari dokter yang merawat bahwa saya boleh divaksin booster. Ya, kalau perlu minta dokternya sebutkan vaksinnya apa, itu nanti ibu nggak dipersulit oleh vaksinator karena vaksinator kan hanya dokter umum ya kan. Ya. Dia biasanya minta tertulis dari dokter yang merawat ibu selama ini. Tapi aku vaksin 1, 2 dokter tidak mengeluarkan surat, cuma izinkan doang, gitu. Boleh gitu. Tergantung tempat vaksinnya Bu. Ada tempat vaksinnya yang minta ada enggak, tapi sebagian besar minta kalau emang ibu punya comorbid. Karena saya baru aja minggu lalu ada pasien saya yang sudah ke tempat vaksin tapi ditolak karena nggak bawa surat. Jadi akhirnya dia harus ke dokter yang merawatnya dulu, bawa surat, baru kembali lagi. Jadi tergantung vaksinatornya dan tergantung juga dari keadaan ibu pada saat datang. Apakah betul-betul prima atau ada sesuatu yang dikhawatirkan. Makasih dokter. Ya. Selamat Bu, udah sembuh. Semoga tetap sehat ya. Jangan lupa tetap prokes. Iya dokter. Ya, dan tingkatkan imun. Ya, salam sehat. Udah ya dokter. Udah ya. Terima kasih Ciliani. Wah, selalu sehat ya Ci. Cepat-cepat booster nantinya. Oke, cici-cici yang lain. Ada lagi pertanyaan? Mengenai Omikron itu sendiri. Dok, sambil nunggu dok, aku penasaran dok. Ya. Kalau kita mau tahu itu virus Omikron atau Delta itu sendiri, itu bagaimana dok? Apakah terlihat langsung di lab-nya itu sendiri dok? Hasil lab-nya kita? Oh enggak. Kalau untuk Omikron itu perlu pemeriksaan lanjutan yang kita kenal sebagai SGTF ya. Itu pemeriksaan khusus. Tetapi kalau untuk masyarakat sebetulnya nggak perlu periksa sampai detail jenis virusnya karena obatnya sama. Virus apapun
antivirusnya saat ini yang direkomendasi adalah sama aja gitu. Jadi ya nggak harus ya. Yang penting adalah positif atau enggak. Karena perlu minum antivirus atau enggak. Yang penting kan apa yang bisa kita lakukan setelah kita mengetahui hasilnya kan. Jadi itu bisa kalau mau dipastikan Omikron atau bukan, tetapi tidak harus. Karena pemeriksaannya kalau periksa Berlanjut ya. SGTF-nya aja sih nggak lama, tetapi biasanya akan dilanjutkan dengan periksa genom yang perlu waktu lebih lama lagi. Oke, oke, Ya. oke. Ini ada Terima kasih, Dok. Licien. Iya, ada Cilicien. Ya, Silakan silakan Cilicien. Bu Licien. Cilicien masih di mute. Cilicien. Ya, silakan Bu Licien. Ya, selamat siang Mama Budaya, Dr. Metasari. Ya. Saya tanggal 14 Februari kemarin kena Omikron, saya periksa sendiri pakai antigen, soalnya pembantu saya kan kena batuk pilek Omikron, terus saya sudah pembantu saya sudah karantina, terus karena mungkin anak saya juga sudah karantina, yang perempuan 1 kena Omikron juga. Kalau saya waktu itu periksa masih negatif, terus apa karena kecapean atau karena keluar-keluar beli obat di apotik mungkin kena lagi dari orang, apa memang bibitnya ada baru muncul gitu. Terus yang saya mau tanyakan, sekarang kan sudah sembuh, apakah bisa kena batuk Omikron lagi, varian yang ini, apa yang lain juga kebal begitu? Itu Dr. Meta. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang populer nih. Ya, jadi memang Omikron ini terkenal punya sifat reinfeksinya yang tinggi, Bu. Jadi memang dia setelah sembuh bisa kena lagi. Bahkan kemarin kok hilang. Saya ada kasus baru sembuh 2 minggu udah kena lagi. Ya, jadi tetap waspada, bisa tertular lagi karena kemampuannya mutasi itu, Bu. Bisa dari jenis Omikron B1, B2, jadi memang bisa juga Delta ya. Jadi memang ini Omikron punya sifat yang luar biasa ya, kemampuannya untuk beradaptasi terhadap lingkungan sehingga dia bisa survive dan bertahan. Jadi bisa kena lagi, Bu. Oh, gimana caranya supaya kita punya antibodi supaya kalau misalnya kena juga cepat pulih gitu? Ini sih memang saya karantina dan makan obat selama 2 minggu lah karantina, kayaknya udah membaik begitu. Ya, jadi untuk supaya nggak kena lagi ya, yang pertama kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita, kekebalan tubuh kita. Ya, meningkatkan kekebalan tubuh yaitu antara lain dengan makan makanan yang bergizi, ya. Makanan yang dianjurkan sih untuk kena virus ya, protein. Ya, protein itu ya termasuk tempe, tahu, kacang hijau, telur. Yang paling gampang telur lah, telur rebus atau telur apa aja ya. Kalau takut kolesterol tinggi ya rebus telurnya jangan lama-lama. Ya, kalau banyak yang mengatakan 3/4 matang, itu kolesterolnya cenderung lebih rendah dibandingkan kalau udah matang, atau kalau sampai kuningnya jadi bubuk gitu ya, itu kolesterolnya bisa lebih tinggi. Terus selain protein tinggi, sayuran, buah-buahan yang banyak. Dan karbohidrat dikurangin, Bu, kalau bisa, apalagi manis-manis ya. Kalau bisa itu dikurangin, tetapi sayur, buah, protein itu kalau bisa ditingkatkan. Iya. Terus kayak gitu ya, jemur matahari, terus tidur yang cukup dan berkualitas. Tidur yang berkualitas itu yang nyenyak ya. Dan kalau bisa juga sebelum jam 10 malam. Dan banyak yang menganjurkan lampunya dimatiin dalam keadaan gelap, itu produksi hormon-hormon growth hormone dan juga antistress itu lebih tinggi. Kalau bisa sebelum jam 10 lampunya gelap antara 8 jam. Jangan juga kelebihan, terlalu lama tidur juga nggak bagus, kurang juga nggak bagus. Ya. Dan juga bikin hati kita gembira, Bu, jangan tegang. Ya, boleh dengan musik. Kalau senang pelihara hewan itu juga bagus ya, itu juga bisa meningkatkan imun. Ya. Tapi musiknya jangan musik cengeng sih, dianjurkan untuk musik-musik yang happy gitu kan. Kalau bisa bikin kita ketawa itu juga lebih bagus ya. Terus olahraga,
kalaupun misalnya nggak bisa olahraga yang berat, sambil duduk pun boleh, pokoknya gerak lah, apapun digerakin. Kalau bisa jalan kaki ya, jalan kaki, gerak-gerak termasuk jalan kalau bisa. Dan berat badan kalau bisa dikurangi, jangan terlalu gemuk karena kalau obes ya itu juga kurang baik juga. Kalau bisa berat badan jangan tambah lagi ya, minimal nggak tambah lah. Kalau nggak bisa dikurangi jangan tambah lagi. Terus juga vitamin ya, vitamin boleh kalau kita lagi rasa mau sakit gitu, kita boleh minum vitamin. Tapi kalau dalam keadaan fit, makanan udah sesuai minum gizi seimbang atau zaman dulu bilang 4 sehat 5 sempurna, ya nggak harus sih. Nah, tapi kalau dalam keadaan lemah, boleh tambah vitamin-vitamin. Dan jangan lupa untuk meditasi dan terima kenyataan ya, apapun yang kita terima, karma buruk berbuah pun ya terima. Jangan kenapa ini harus begini, harusnya kan nggak begitu ya. Hidup senyatanya bukan seharusnya. Nah, gimana kira-kira terjawab nggak? Iya, mungkin waktu karantina kita stres ya, jadi pengen cepet sembuh. Karantina kan di kamar sendiri, paling makan aja dianterin, jadi kayaknya agak suntuk, jadi agak stres juga ya, jadi sembuhnya lama sampai 10 harian. Iya. Oh ya, mau tanya lagi, Dokter Meta, ini saya kan vaksin ke-1, ke-2 Sinovac, kalau yang ketiga nggak mau Pfizer, Moderna aja gimana? Soalnya saya lihat di YouTube banyak yang bilang kalau Pfizer itu banyak efek sampingnya begitu. Apakah Moderna atau AstraZeneca aman nggak? Cuman kalau Astra sih agak takut ya, efeknya lebih lebih banyak negatifnya gitu. Tapi kalau untuk anak-anak muda sih oke gitu kalau Astra. Kalau kita kan udah 50-an takut juga gitu kalau pakai Astra. Gimana, Dokter? Baik, terima kasih. Sebetulnya kalau menurut para ahli sih apapun vaksin yang ada itu sudah baik ya, karena nggak semua orang sebetulnya punya kesempatan untuk mendapatkan booster. Jadi kita harus bersyukur untuk kalau sudah bisa dapat vaksin apapun itu. Tetapi kalau mau pilih, kalau yang banyak dipakai kan, kalau untuk medis kan memang Moderna ya. Kita tahu sebelum booster massal untuk tenaga medis kan boosternya adalah Moderna. Jadi 2 kali Sinovac dan 1 kali booster. Sejauh ini sih teman-teman saya baik-baik aja. Cuman efek samping sesudah vaksin sebagian memang lebih terasa dibandingkan dengan vaksin yang lain. Tapi nggak selalu ibu bisa mendapatkan, misalnya saya mau Moderna dapat gitu ya. Kadang-kadang nggak semudah itu juga sih. Tapi kalau dapat Moderna bagus karena teman-teman saya kan tenaga medis semuanya boosternya dengan Moderna. Kalau Pfizer kayaknya sekarang banyak penelitian, banyak efek samping juga ya, Dok. Kalau kita lihat di itu. Ya, sebetulnya semua obat juga ada efek sampingnya sih. Makanya kalau saya sendiri juga sih sangat selektif ya, apakah saya benar-benar butuh minum obat atau enggak. Sehingga kadang-kadang Bante suka ngomong, kamu tiap kali ke wihara tanya Bante mau obat apa, tapi sendirinya kalau sakit nggak mau minum obat. Jadi memang kita harus lihat risk and benefit-nya. Dan semuanya ada risk and benefit-nya sih. Ya, kita juga nggak tahu apa itu penelitiannya sudah final, karena kan ilmu masih terus berkembang, semua masih terus diteliti sih. Sebelumnya Pfizer menjadi inceran ya, saya melihat di beberapa tempat waktu booster itu, kalau yang vaksinnya lain sepi, tapi kalau Pfizer orang jauh-jauh ya, ada yang dari Kelapa Gading sampai ke Serpong karena ngejar Pfizer gitu ya. Tapi sekarang begitu ada keluar di medsos, orang udah takut lagi sama Pfizer. Jadi memang semua kan dinamika ya, berubah dan berubah. Tapi saya sendiri di booster dengan Pfizer ya, teman-teman saya juga banyak yang ponakan saya di Inggris di vaksin Pfizer, ya oke-oke aja sih sampai saat ini sudah berlangsung lebih dari setahun. Saya sendiri boosternya dengan Pfizer, ya jadi ya ujung-ujungnya karma lah ya, kita kalau mudah-mudahan karma baik kita mendukung, kita nggak mendapatkan efek samping, karena efek samping yang semua obat biasanya ada efek sampingnya sih, tapi sejauh mana dan apakah kita kebetulan yang berjodoh mendapatkan efek samping itu atau enggak, ya kita berharap aja ya, karena kita tidak bisa pastikan
di dunia medis itu nggak 1 sama 1 sama dengan 2. Jadi banyak sebab menimbulkan banyak akibat juga. Individual juga, Bu. Jadi saran saya kalau ada kesempatan vaksin, kesempatan booster aja, nggak usah terlalu milih ya, karena nanti kan dokter yang vaksinator juga akan lihat, oh ibu vaksin pertama A dan B, ketiganya bolehnya dengan apa, nanti dari vaksinator juga akan memberikan kesimpulan sebelum dilakukan vaksin itu sendiri. Oh, oke. Jadi saya nanti vaksinnya 3 bulan dari sejak kena Omikron ya. Jadi 14 Februari, jadi sekitar Mei 14-an gitu ya, Dok? Ya, jadi 3 memang bulan ya? kesepakatannya awal sesudah 3 bulan kena sembuh dari penyakit COVID, tetapi memang sekarang ada teori yang mengatakan boleh sesudah 1 bulan kalau ada urgensinya atau dianggap kepentingannya lebih tinggi daripada resiko percepatan tersebut. Kalau ibu nggak mau mikir-mikir, ya udah sesudah 3 bulan. Tapi kalau ibu kebetulan ada kepentingan yang mendesak, misalnya mau ngawinin, misalnya kan, nah, jadi ya sesudah 1 bulan sudah dimungkinkan, asal pada waktu itu ibu memang dalam keadaan prima, dalam keadaan fit. Oke. Nah, terima kasih, Semoga Dokter terjawab ya. Meta. Ya, sama-sama. Semoga terjawab Cili Cien ya. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Dok, berarti secara nggak langsung kalau gejalanya ringan itu 1 bulan juga oke ya dok ya berarti ya untuk vaksin booster. Karena ada pertanyaan di kolom chat dari Cinur. Sebetulnya tiap orang kan reaksinya berbeda ya. Ada yang gejalanya ringan tapi dia punya antibodinya itu tinggi gitu loh. Jadi memang teori yang sekarang sesudah 1 bulan boleh, tidak dikatakan gejalanya ringan, sedang atau berat. Tetapi kalau memang nggak ada kepentingan yang mendesak, kalau nggak mau ada kekhawatiran ya boleh tunggu sampai 3 bulan karena banyak survei yang mengatakan setelah kita vaksin atau tertular itu dalam waktu 3 bulan tuh antibodinya masih lumayan. Termasuk juga kalau kita vaksin kan, antibodi itu dibentuk justru meningkat nanti setelah 6 bulan yang dianggap sudah nggak ada, makanya booster kan sebetulnya 6 bulan sesudah vaksin kedua. Oke, Cinur, semoga terjawab juga ya Cinur pertanyaan di kolom chat. Oke, kita lanjut ya Dokter Meta. Ada raise hand dari Cilia. Silakan Cilia. Silakan. Nama budaya dokter. Nama budaya. Ya dok, kan aku baru minggu lalu itu tes antigen dan ternyata kan positif. Nah sebenarnya berhubungan sih sama yang dokter Meta tadi sempat mention bahwa kayak dokter itu lumayan selektif dalam memilih obat. Nah jadi aku mau bertanya nih dok, kan selama aku COVID ini karena gejala ringan aku memutuskan untuk nggak minum antivirus. Tapi ada beberapa dorongan dari luar yang kayak nge-encourage kayak tetap harus minum antivirus karena katanya takutnya nanti virusnya tidak terlihat gejalanya di pernapasan tapi dia ternyata bersembunyi kayak di usus atau di organ-organ vital lainnya. Makanya aku agak didorong-dorong untuk minum antivirus. Nah, sebenarnya aku pengen tahu sih dok, seberapa penting dan butuhnya minum antivirus, apalagi kan gejalanya cukup ringan dan usianya aku masih termasuk muda, jadi sebenarnya minum antivirus pun mungkin efek sampingnya nggak terlalu seperti gimana-gimana banget. Cuman aku ngerasa kalau aku nggak butuh, sama seperti dokter, nggak perlu diminum gitu. Karena sekarang ini udah hari ke-5, gejalanya cuman kayak ada dahak yang nyangkut di tenggorokan, tapi sisanya tuh udah nggak ada gejala lain lagi gitu dok. Ya baik, pertanyaan yang menarik ya. Jadi sejauh ini dalam beberapa webinar yang saya ikuti ya, mereka menganjurkan minum antivirus itu justru di awal-awal karena kan kalau seperti yang saya sampaikan tadi kan perkembangbiakan virus kan paling menular di 5 hari pertama, ya kan. Sesudah 5 hari itu virus jumlahnya sudah sangat menurun, bahkan banyak yang mengatakan virus cuma bisa bertahan di tubuh selama 10 hari. Jadi kalau sudah 10 hari virusnya harusnya sudah nggak ada. Jadi apakah masih perlu diminum atau enggak? Menurut saya tergantung gejalanya juga. Kalau gejalanya semakin bertambah, ya tentunya diminum. Tapi kalau gejalanya sudah semakin berkurang, bahkan sudah nggak terasa lagi, ya menurut saya nggak harus. Ya karena banyak juga pasien saya yang nggak minum antivirus juga sembuh dan oke-oke aja gitu ya. Dan obat antivirus ini kan lumayan mahal ya. Kalau beli itu kira-kira bisa sekitar 1 juta. Ya, nggak semua orang mampu untuk membelinya. Dan juga nggak semua daerah
tersedia antivirus. Kita beruntung di Jakarta dengan pemerintah yang sangat baik memberikan kita antivirus yang begitu mahal dengan harga gratis. Jadi banyak juga yang nggak minum antivirus, yang nggak masalah sih. Tapi memang virus ini kan masih terus diteliti ya. Kita emang belum bisa mengatakan 100%. Jujur waktu saya kuliah juga COVID ini belum ada ya. Saya juga mendapatkannya hanya dari webinar-webinar dari para pakar yang mereka juga masih meneliti tentang efeknya. Tapi kalau secara logika, kalau menurut saya ya kalau udah nggak ada gejala ya nggak harus, karena obat itu kan mengerikan juga, sekali minum 8 tablet loh. Hari pertama 8 tablet pagi, 8 tablet sore, ya kan? Dan efek samping dari obat itu juga kita juga belum tahu pasti. Tapi pada umumnya setiap obat atau zat kimia itu ada efek sampingnya. Jadi apakah risk and benefit-nya lebih banyak? Kalau ada keluhan, misalnya 5 hari pertama dengan keluhan yang berat, tentunya harus ya kan. Karena obat antivirus juga terus berubah kan. Ada obat antivirus yang direkomend sekarang ternyata tidak direkomend lagi. Karena memang semuanya masih diteliti. Jadi ya dan secara medis sebetulnya prinsip kita adalah mengobati gejala, bukan mengobati hasil laboratorium. Jadi kalaupun laboratoriumnya jelek, kalau orangnya nggak ada gejala, saya biasanya juga nggak memberikan obat yang terlalu banyak karena ya yang kita obati ada klinis ya. Karena human error kan juga bukannya nggak ada, ya kan. Dan bahkan ada teman saya yang mau menerima hasil PCR ulang kalau dilakukan di lab yang sama oleh petugas yang sama. Karena kalau labnya berbeda, petugas yang berbeda, menurut teman saya itu bisa bias. Nah, jadi memang banyak faktor. Tapi terserah lihat sendiri. Tapi kalau saya prefer kalau emang keluhan sudah nggak ada atau OTG, antivirus nggak wajib sih menurut saya. Karena kita bisa, daya tahan tubuh kita sebetulnya tentara yang paling ampuh. Ya kan, antibodi kita tuh bisa melawan apa saja, termasuk virus-virus. Virus flu, virus influenza pun sebetulnya virus juga. Kita kan mampu, nggak harus minum obat anti flu kan. Yang kita minum kan hanya obat-obat yang menghilangkan gejala flu. Seperti hidung mampet, kita minum obat Decongestant, anti hidung mampet, dan sebagainya. Gimana Dok, terjadi nggak? Ya. Iya, terima kasih dok. Nyelip pertanyaan tadi. Jadi tuh kayak mungkin ini rumor atau hoax gitu. Sebenarnya saya pengen memvalidasi sih dok. Kayak apakah kan virus Omicron ini bisa dibilang sebenarnya virus yang menyerang pernafasan atau kayak paru-paru gitu. Nah, tapi apakah sebenarnya virusnya itu bisa kayak kalau concernnya orang-orang minum antivirus katanya kalau misalnya didiamkan terlalu lama virusnya di dalam tubuh, takutnya dia bisa bermutasi dan berpindah ke organ vital. Nah itu tuh apakah sesuatu yang possible terjadi? Ya, kalau dibilang possible, semuanya mungkin ya. Di dunia ini semuanya mungkin, dan kita memang tahu virus itu memang cerdik sekali ya, bisa bermutasi. Bahkan ada yang menduga Omicron siluman ini main-mainnya di usus. Tapi ini pun masih diteliti. Ya, jadi ada yang mengatakan hati-hati, mungkin Omicron siluman ini akan bergejala pada gangguan pencernaan usus. Jadi itu dimungkinkan, tetapi banyak teori yang mengatakan virus bisa bertahan di tubuh hanya sekitar 10 hari. Walaupun memang ada yang bisa lebih lama. Tapi kalau dia masih bertahan di tubuh kita, mestinya masih ada gejala kan? Ya enggak? Ya itu sih secara logika saya, tapi memang ini sesuatu yang masih diteliti. Saya juga nggak bisa memastikan 100% karena teori sekarang dan besok atau minggu depan, bulan depan mungkin berubah. Seperti misalnya kan dulu sesudah seseorang terkena virus harus lebih dari 3 bulan, bahkan awalnya lebih dari 6 bulan. Sekarang dipercepat boleh sesudah 1 bulan. Ya, termasuk obat-obat yang dulu direkomend dari Devkes sekarang ditarik, menyatakan nggak efektif. Jadi memang ini sesuatu yang dinamis, tapi yang saat ini kita anut ya inilah yang saya sampaikan saat ini sejauh yang webinar yang saya ikuti sampai hari ini. Kedepannya mungkin ada penelitian lain ya mudah-mudahan sih terus melemah virusnya ya, harapan kita mutasinya ke arah perlemahan. Dan kita semua sudah aware ya, kita semua lebih kuat.
Dan kalau terjadi herd immunity ya semuanya sudah divaksin, itu pun otomatis memperkuat daya tahan kita juga. Karena itu banyak yang mengatakan kita nggak boleh egois, kita harus berusaha membantu pemerintah tracing, mencari siapa orang di sekitar kita, kenalan kita yang belum divaksin. Karena kalau semua sudah divaksin minimal 1 kali, itu lebih kondusif untuk kita menjadi endemi. Dibandingkan kita egois, hanya saya sendiri, ya saya punya fasilitas, saya mau vaksin untuk ke-4 kali, bahkan ke-5 kali, yang lain cuek, masa bodoh, bukan urusan saya. Jadi kalau kita memang mau merubah pandemi menjadi endemi, kita harus benar-benar peduli dengan lingkungan kita juga. Kesehatan mereka juga berarti kesehatan kita juga nantinya. Gimana, terjawab nggak, Lia? Sudah terjawab, dokter. Terima kasih. Yang penting kamu nggak usah terlalu khawatir lah, ya. Happy aja. Yang penting Ya. tingkatkan imun. Ya. Oh, dok, sebenarnya tuh kan saya terlanjur minum azithromycin, terus baru nonton berita di YouTube lah, kalau ternyata azithromycin itu sebenarnya sudah tidak direkomendasikan lagi untuk pengobatan COVID. Nah, tapi itu kan antibiotik, dok. Apakah itu tetap harus saya selesaikan atau udah boleh di stop aja gitu? Karena kan dikasih 5, saya baru minum kayak 3 hari gitu. Ya, minimal 3 hari sih. Oh, jadi sebenarnya kayak kalau nggak saya habisin nggak apa-apa kan, dok? Karena saya ngerasa sebenarnya kayaknya tidak ada korelasi atau kebutuhan untuk minum lagi gitu. Ya, jadi kan sebetulnya dikasih azithromycin, sebagian dokter berpendapat adanya mix infeksi. Memang virus nggak bisa dibunuh dengan azithromycin. Tetapi kan seperti saya katakan tadi, di tenggorokan kita, di daerah alat kelamin kita itu seperti kebun binatang. Banyak sekali kuman-kuman yang hidup bersama dengan kita. Pada waktu kita sehat, ya jadi teman. Pas kita lagi lengah, dia jadi musuh. Nah, itu dasar pemikiran beberapa teman sejawat memberikan antibiotik antara lain azithromycin. Jadi, dan sifat antibiotik emang kalau kita minum harusnya satu seri ya, nggak boleh berhenti di tengah jalan. Ya. Atau 1 hari sesudah gejala hilang. Misalnya demam tinggi, sakit tenggorokan, sekali minum udah sembuh. Ya, minimal 3 hari. Atau kalau 3 hari baru sembuh, tambah 1 hari lagi supaya tuntas. Oke. Udah, oke. Semoga terjawab ya, Cilia. Ya. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Wah, berarti antibiotik 3 hari minimal ya, dok ya? Ya. Oke, lanjut lagi, dok. Dengan Ciliani dan Ciluvina, mungkin bisa langsung bertanya dengan dokter Meta? Bila memungkinkan. Di kolom chat mungkin ada yang bertanya ya? Iya, di kolom chat ada Ciluvina dan Ciliani. Mungkin iya. lebih baik bertanya langsung lebih enak ya. Lebih enak, lebih tidak salah paham nanti. Betul. Ya, silakan Ciliani. Ya, silakan. Selamat pagi, dok. Pagi. Sekarang pemerintah kan membebaskan kita nih, makanya di transportasi umum juga udah nggak ada jarak, udah nggak ada di standing itu lagi kan, di kereta api juga, di bus semua udah nggak ada. Dengan dasar apa ya pemerintah membebaskan gitu ya? Terus apakah sudah ada obat kayak seperti kita sakit kepala, Panadol atau apa yang bisa kita temuin di apotek, di toko obat kalau kita ketemu menderita Omikron ini, COVID ini gitu. Terus gimana karena social distancing-nya udah nggak berlaku, bagi kita nih yang umur 60-an ke atas atau 55 ke atas untuk menyikapi sikap ini gitu, dok. Terima kasih. Ya, makasih Bu Liani. Ini pertanyaannya aktual ya. Saya juga lumayan, jujur saya juga lumayan kaget gitu ya melihat videonya itu pelang-pelang tanda silang yang diangkatin udah nggak ada lagi social distancing ya. Iya. Menteri Kesehatan juga mengatakan masih ada indikator-indikator, masih ada protokol-protokol yang akan dipersiapkan untuk menjadi endemi ya kan. Dari pihak pemerintah sebetulnya masih mempersiapkan, tetapi di lapangan udah euforia kan. Wah, udah nggak ada COVID. Termasuk pembantu saya sudah pakai masker. Bu, udah nggak usah masker lagi, Bu. Udah bebas sekarang. Nanti saya mau pulang kampung pun udah nggak usah antigen, Bu. Udah, Bu, Ibu jangan, pokoknya ya. Pokoknya begitu pede gitu kan. Nah, padahal kemarin juga nih sebelum hari ini ya, kemarin saya hubungi teman-teman saya yang kerja di rumah sakit COVID. Gimana angka pasien COVID di rumah sakit, Bu? Pasien rawat inap memang menurun, tetapi ICU masih penuh. Ya. Termasuk di rumah sakit Suci Pik yang baru kemarin saya tanya teman saya, ICU-nya masih penuh.
Dan kalau kita lihat angka kematian di tanggal 8 Maret itu Kemarin 304, Dok. ya 304. kemarin tanggal 9 udah turun, tanggal 8. Tanggal 8 tuh 401. Iya. Ya, jadi saya tanya juga ke teman saya, kenapa kasus COVID menurun tetapi kenapa angka kematian meningkat? Menurut teman saya karena yang masuk udah berat kondisinya. Jadi saya berharap kita jangan euforia ya, jangan terlalu pede gitu ya, apalagi kita yang sudah manula, komorbid ya, atau imunisasinya belum lengkap ya, kita tetap prokes 6M. Itu pun tadi saya sampaikan kan dari Menteri jubirnya Menkes mengatakan bahwa kita tetap harus 6M ya, vaksin, jangan euforia dan harus lihat gejala, harus tahu diri juga ya. Ya jadi karena menurut saya karena sekarang lingkungan kita mungkin sebagian sudah cuek, sudah nggak peduli, ya mau nggak mau kita harus benar-benar membentengi diri kita sendiri dengan lebih optimal, Bu. Jadi kita ini seperti bunga teratai gitulah, kita berada di tengah-tengah lumpur ya, tapi kita harus survive, kita harus tetap tumbuh berkembang ya sesuai dengan yang kita harapkan. Ya jadi kalaupun kita dianggap paranoid ya biar aja. Ya kemarin saya masih beli masker baru, suami saya tanya, kamu masih tetap mau pakai masker? Memang ya iya, kan udah katanya udah boleh. Suami saya bercanda, kan udah nggak usah pakai masker. Pembantu bilang udah nggak usah pakai masker. Kadang walaupun nanti dibilang nggak usah pakai masker, saya tetap mau pakai masker ya karena usia saya sudah manula. Ya jadi nggak apa-apa kita dibilang sama orang kita ini paranoid. Yang penting lah diri kita sendiri kan kita sendiri yang tahu. Iya. Terutama kita tahu nggak diri kita prima apa enggak. Lansia yang memang energik masih seperti Sweet Seventeen juga ada sih ya kan. Tapi kalau lansia udah punya family ya kita tahu diri lah, biar aja orang mau ngomong apa, yang penting safety first ya. Selamatkan kita adalah yang utama. Ya buat yang masih muda sih mungkin bisa lebih bebas, tapi menurut saya juga hati-hati terutama di lingkungan yang kita nggak tahu siapa dia ya, lingkungan yang lebay, mereka yang suka dugem dan sebagainya. Jadi kita hati-hati. Tapi kalau kita emang ada perlu mau kerja atau apa ya nggak apa-apa ya. Jangan sampai kita menjadi nggak bekerja karena takut sama COVID, tentunya enggak ya. The show must go on ya. Jadi kita punya pekerjaan, kita punya target, kita punya harapan, cita-cita mesti tetap terwujud. Tetapi kita harus benar-benar tetap melindungi diri kita. Kita anggap aja lagi perang ya, lagi perang. Jadi bagaimana kita kalau bisa sembunyi, mungkin kita sembunyi, bikin perlindungannya aman. Tapi kalau emang kita harus keluar berhadapan dengan musuh, bagaimana mungkin kalau kita pakai baju anti peluru ya kan, kalau dingin mungkin kita pakai bajunya yang ada baterainya supaya kita tetap hangat. Jadi menurut saya sih seperti itu. Kalau memang kita harus naik kendaraan umum ya nggak apa-apa ya, kita misalnya mau naik busnya emang udah nggak ada social distance ya kita nggak usah ribut sama kondekturnya karena udah peraturan pemerintah seperti itu misalnya kan, ya kita beradaptasi, kita menyesuaikan. Ya, jadi berarti pulang kita harus benar-benar langsung mandi, keramas, tukar baju. Ya, kalau sekarang saya cenderung pakai tas yang bisa dicuci, ya termasuk tas semua saya cuci ya. Saya di depan rumah taruh dulu ember air sabun ya. Kalau seperti saya suka bawa tas ya, tas yang kain langsung dicuci, termasuk juga kacamata. Kadang saya pakai topi ya kalau ke pasar, karena emang di pasar juga penjual pasar tradisional hampir penjual udah nggak pakai masker, ya saya juga nggak mau ribut. Kadang saya minta Pak tolong maskernya dipakai. Ada yang marah jadi saya nggak ngomongnya. Kadang-kadang malah saya pakai face shield ya. Jadi aneh ya nggak apa-apa karena kita tahu kondisi diri kita sehebat apa sih kondisi saya. Nah, terus pulang mungkin tak minum vitamin. Saya bukan orang yang hobi minum vitamin ya. Saya biasanya karena merasa makanan saya sudah cukup 4 sehat 5 sempurna dan gizi seimbang, saya sehari-hari saya nggak minum vitamin, tapi kalau saya keluar rumah juga saya minum vitamin, pulang saya minum vitamin ya. Terus juga tidurnya juga saya pastikan saya cukup ya, jadi saya nggak lembur, misalnya kerjaan banyak juga kalau emang saya mau keluar, saya pastikan hari itu tidur saya cukup. Jadi benar-benar kita perhatikan segi kesehatan supaya kita tidak tertular. Obat yang Omikron itu yang katanya dari Menteri Kesehatan mau diimpor dari itu masih belum cocok ya dok? Maksudnya? Ada obat COVID katanya pemerintah mendatangkan berapa juta pills gitu untuk obat COVID. Ya, jadi itu memang masih belum cocok ya?
memang obat ada Bu, tapi obat kan masih terus diteliti, masih diteliti juga. Ya, emang diduga obat itu efektif, dan yang nggak minum obat yang sembuh juga ada kan. Jadi tiap orang reaksinya beda. Beda-beda. Kalau kita lihat kenyataan yang di ICU masih penuh, ya berarti obat, kalau emang obat itu sangat manjur, sekali minum sembuh mestinya nggak ada lagi yang meninggal kan. Kenyataannya yang meninggal masih ada. Ini senyatanya loh, senyatanya yang meninggal masih ada ya. Di tanggal 8 Maret kita lihat tertinggi angkanya. Ya, jadi ya kita pandai-pandai membawa diri lah ya, supaya Thank you, Dok. jangan sampai tertular. Ya, mari. Wah, terima kasih Ciliani. Kita jadi dibukakan ya, informasinya jadi lebih tahu, lebih dalam lagi. Senyatanya seperti kata Dokter Meta, kenyataan yang terjadi di lapangan seperti apa? Kenyataan yang sebenarnya mungkin kadang-kadang ditutupi oleh mungkin ya kita nggak tahu gitu kan, atau kita nggak mau tahu, nggak peduli gitu kan hal-hal ini. Ternyata senyatanya ada hal-hal seperti itu. Makasih loh Ciliani, kita dibukakan informasinya jadi lebih tahu, lebih dalam lagi. Dapat informasi itu tentang apa sih Omikron, tentang apa sih yang perlu kita lakukan gitu. Kita harus mempersiapkan diri seperti bagaimana gitu kan ya Dokter Meta ya. Makasih ya cici-cici semua. Selamat siang, Sis Vina. Boleh satu pertanyaan lagi buat Dokter Meta? Sorry, saya Huichen, saya nggak buka video karena lagi nggak unrepresentative karena saya lagi WFH di rumah. Boleh saya ajukan pertanyaan, Sis Vina? Oke, boleh. Silakan Ci Huichen. Selamat siang, Dokter Meta. Saya Huichen. Saya juga kemarin ikut webinar dokter di kalau nggak salah yang Buddhis yang dengan siapa ya waktu kemarin hari Minggu juga ya, Dokter Meta ya. Ya. Jadi satu hal yang ingin saya tanyakan, dokter, saya juga sudah umur di atas 55 tahun, dokter. Tadi barusan dokter mengatakan dokter juga bukan seseorang yang biasa minum vitamin, sama seperti saya biasa konsumsi makanan, saya lebih suka yang gizi dari makanan saja. Tapi tadi barusan dokter bilang dokter belakangan ini suka minum vitamin. Boleh tolong informasi dok, vitamin apa saja? Saya juga seperti ini. Jadi kadang-kadang saya 2 hari sekali saya minum vitamin C, entah saya minum, kadang dokter kan bilang juga minum Matofit, suka-suka saya aja sehari 2 hari. Boleh informasi dokter vitamin apa saja yang kira-kira yang nggak perlu rutin setiap hari tapi yang saat ini dokter konsumsi juga supaya menguatkan imun kita, dokter. Terima kasih. Ya, baik, pertanyaan yang aktual juga ya. Jadi kalau yang saya rutin minum yaitu omega 3 ya. Dan saya minum terutama kalau makanan saya nilai kurang nih ya. Kurang ikannya kurang dan sebagainya. Terus kalau vitamin D saya akan sesuai dengan kadar vitamin D dalam darah saya. Jadi kadar vitamin D itu yang optimal kan sekitar 90 ya. Waktu pertama kali saya periksa kadar vitamin D saya hanya 28. Ya, waktu sama dokter saya juga. Saya rutin minum vitamin D. Ya, tapi setelah itu saya periksa lagi sudah 80. Ya, jadi saya minumnya seminggu sekali. Atau pada waktu saya keluar rumah, pada waktu saya mau lembur kerja, atau pada saat saya merasa saya butuh tambahan doping nih, tambahan stamina. Vitamin C saya minum kalau saya mulai bersin, ya tiba-tiba saya haci-haci tanpa sebab gitu kan, saya konsumsi vitamin C. Ya, Matofit kadang-kadang saya minum juga kalau mata saya berair, terlalu banyak main ya Zoom ataupun waktu telemedicine lagi banyak-banyaknya ya, satu hari luar biasa banyaknya di pertengahan Februari tersebut, membacain hasil lab itu kan ya lumayan, baca hasil lab di handphone cukup membutuhkan energi mata. Nah itu saya tambah Matofit supaya mata saya tidak terlalu lelah ya, dan juga nggak berair. Jadi selama ini saya minum sesuai yang saya rasa butuh gitu loh Bu. Iya, baik. Dokter, saya mau tanya mengenai vitamin D. Karena memang saya waktu cek juga 28 sama seperti dokter kadar vitamin D saya. Nah, saya mau minum tapi saya udah beli ada vitamin yang 1000 IU, ada yang 5000 IU, anak saya belikan juga. Sebenarnya bagaimana cara menentukan IU untuk vitamin D yang kita boleh konsumsi, dokter? Karena kebanyakan katanya kan bisa kena ginjal juga. Saya sebenarnya juga bukan seseorang yang sering minum vitamin, dokter. Jadi berapa ya kalau misalnya saya minum 1000 itu berapa hari sekali saya boleh konsumsi dengan kondisi saya punya vitamin D, saya sudah cek 28 juga, dokter. Tergantung daripada kita punya fungsi tubuh lainnya, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu takut membebankan lever atau ginjal, Ibu bisa periksa SGOT, SGPT, urium kreatinin.
Kalau Baik sih kadarnya dokter, itu baik, normal. Kalau kadarnya normal. normal, saya waktu itu awal-awal waktu angka vitamin D saya cuma 28, saya minum yang 10.000 malah Bu. Saya minum Oh, yang 10.000 setiap IU. hari dokter? Iya, setiap hari waktu saya minum. Bahkan teman-teman saya berani memberikan 50.000 IU pada Iya, pasien iya. COVID dengan suntikan. Iya. Jadi pada saat COVID itu bisa dikali sampai 50.000. Tapi setelah kadar vitamin D saya mencapai 80, saya ngurangin yang 4.000 IU, Bu. Baik. Berapa lama sekali? Katakan saya mau minum obat, vitamin D 1 hari yang 1000-an itu, nanti mungkin sebulan lagi baru saya cek lagi ke lab gitu dokter untuk mengetahui kadar vitamin D lagi, boleh ya dokter ya? Boleh, Bu. Kalau uang nggak jadi masalah, mau periksa seminggu sekali juga nggak apa-apa, Oh, Bu. Karena jadi periksa vitamin D lumayan mahal. iya, Ya, boleh. 350 ribuan kalau nggak Iya, salah itu segitu, boleh. heeh. Boleh Karena sebulan sekali Bu mau periksa, boleh. saya sebenarnya rutin tiap bulan saya cek karena kan, saya punya LDL itu kan selalu, apa namanya, gula darah saya itu kadang-kadang 103, 105, harusnya kan di bawah 99 kalau glukosa puasa. Kemudian LDL saya itu, saya sekarang minum simvastatin dokter kan, karena saya takut juga ya. Jadi setiap hari, kadang 2 hari sekali. Jadi, saya punya itu sih 86 sih LDL, yang lain, kolesterol total sih 163. Jadi saya tuh cuman pikir saya hanya ingin menambah, vitamin D saja. Jadi mungkin boleh ya kalau 1000 IU itu saya minum setiap hari, nanti sebulan lagi saya cek, kadar vitamin D-nya ya dokter. Ya, Ibu periksa aja. Saran saya jangan lebih dari 100, Bu. Antara 30 sampai 100. Pada waktu sakit, boleh Ibu tambah lebih banyak. Vitamin D-nya dokter? Ya, dan dianjurkan kalau minum vitamin D pagi sesudah makan, Bu. Oh, jadi yang saya boleh minum berapa IU dokter, itunya, vitamin D-nya? Minum 1000, kalau Ibu masih 28, minum sampai 5.000 nggak apa-apa, Bu. Setiap hari ya dokter? Iya, sampai kadarnya mencapai 80 gitu. Nah, Ibu kurangin. Oh, baik. Saya paham. Terima kasih banyak, informasinya Dokter Meta. Terima kasih. Oke, terima Ya. kasih Ci Hui Chen. Kalau ingin Terima kasih Sisina, terima kasih banyak Anu Oke. Modana ya. Anu Modana. Kalau Ya. ingin bertanya lebih lengkap lagi, lebih detail lagi dengan Dokter Meta, mungkin Dokter Meta bisa dihubungi di mana nanti bisa kontak langsung lebih detail lagi ya, pertanyaan-pertanyaan mungkin mengenai kesehatan yang lainnya Iya. gitu ya. Di mana dokter, atau ada email atau apa yang tidak mengganggu, misalnya bisa dihubungi Dokter Meta. Karena saya sering dengar webinar dokter. Boleh boleh nanti share nomor handphone saya, nggak masalah. Oke, nanti saya share ya Dokter Meta ya. Boleh. Iya, boleh. Oke. Baik, terima kasih Sisina. Terima kasih dokter. Makasih semua Sama-sama. Cici-cici. Oke, makasih semuanya. Kayaknya nggak berasa ya, waktu udah mau jam 12. Kalau ngomongin tentang pertanyaan tentang kesehatan, semua pasti peduli ya tentang kesehatan. Karena kita sendiri yang lebih tahu kesehatan kita seperti apa sih. Karena yang untuk menghadapi kehidupan nanti kan kita juga harus sehat gitu ya. Kita nggak bisa dong kalau kita sakit kita beraktivitas seperti biasanya. Wah, thank you banget Dokter Meta. Dokter Meta, sebelum menutup nih, Dokter Meta ada pesan-pesan kah untuk kita semua cici-cici gitu kan, agar lebih bersahabat dengan Omikron? Apa sih gitu? Silakan Dokter Meta. Ya, baiklah ya. Kita semua setuju kan ya kalau hidup adalah perjuangan. Ya enggak? Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Ya, karena itu berjuanglah meningkatkan meningkatkan imun, jaga prokes ya, imunisasi, jangan lupa juga pastikan orang-orang yang kita cintai sudah diimunisasi, terus berpikir positif dan jangan lupa pancarkan cinta kasih kepada semua. Ya, agar kita bisa bersahabat dengan siapapun, dimanapun, termasuk Omikron. Bagaikan bunga teratai yang dapat tumbuh dan mekar indah walaupun di tengah lumpur. Salam sehat buat semua. Semoga kita hidup damai, bahagia, sejahtera. Sabe sata awerahuntu. Semoga selamat. Makasih Dokter Meta waktunya. Dokter. Oke, sudah di penghujung acara. Terima kasih semua cici-cici. Kita udah dapat informasi dari Dokter Meta, ya kan? Kita jadi lebih tahu, lebih kenal lagi. Kita udah siap bersahabat dengan si Omikron. Kita jadi nggak takut. Kita siap berdampingan hidup dengan Omikron. Kita siap berdampingan hidup dengan virus-virus. Karena seperti kata Dokter Meta, kenyataannya kita
selama ini pun kita sudah hidup berdampingan dengan virus-virus yang lain gitu kan. Hanya dengan Omikron siapa takut gitu, ya kan? Kita semua udah tahu, kita udah dibekali semua ilmu-ilmunya sama Dokter Meta. Udah siap perang kata Dokter Meta tadi. Berarti kita udah nggak ada rasa takut. Kita hadapi sama-sama. Bersama kita pasti bisa. Ya, siap? Siap. Oke.